Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, khususnya diri saya sendiri, marilah kita mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri dan merenungi apa yang sudah terjadi di negeri kita pada saat ini. Mengapa musibah, malapetaka, bencana silih berganti terus menimpa negeri ini tiada hentinya. Dari mulai musibah yang terkecil sampai musibah yang besar. Dari mulai perang antar kampung, perselisihan antar anak bangsa, perselisihan antar umat beragama, saling membunuh, saling menghujat, saling mencaci dan memaki di dunia maya dan di dunia nyata. Sampai terjadi musibah besar, bencana besar, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. Dan yang pada saat ini sedang menimpa kita, yaitu musibah corona, COVID-19, yang merusak daripada tatanan kehidupan kita saat ini. Mengapa ini semua terjadi? Inilah yang perlu kita cari jawabannya. Maka marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Tidaklah kami timpakan musibah, kami perlihatkan musibah kepada orang-orang munafik, musibah yang besar, satu kali atau dua kali dalam satu tahun, tetapi mereka tidak juga mau bertobat dan tidak mau mengambil pelajaran. Al-Quran surat At-Taubah ayat 126. Inilah yang menjadi penyebab tiada hentinya Allah menimpakan daripada musibah di negeri ini. Satu kali, dua kali dalam satu tahun Allah memperlihatkan musibah yang besar. Dari mulai banjir bandang, gempa bumi, tsunami sudah Allah perlihatkan di negeri ini. Tetapi kita tidak mau juga bertobat kepada Allah. Tetapi kita tidak mau juga mengambil pelajaran daripada musibah-musibah itu. Maka pada saat ini Allah timpakan lagi bencana yang lebih dahsyat, yang menyerang global daripada keseluruhan negeri kita saat ini, yaitu COVID-19, virus corona yang menghancurkan tatanan kehidupan kita pada saat ini. Maka dari itu Allah juga menegaskan kepada kita, penyebab utama daripada musibah ini Allah timpakan kepada bangsa ini. Allah firmankan di dalam Al-Quran surat As-Surah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah ini aku timpakan kepada kalian kecuali penyebabnya adalah dikarenakan ulah tangan kalian sendiri, dikarenakan dosa kita sendiri, dan Allah sudah banyak mengampuni. Al-Quran surat As-Surah ayat 30. Dalam firman Allah ini Allah menegaskan bahwa penyebab daripada musibah ini Allah timpakan tidak lain dan tidak bukan dikarenakan dosa kita. Maka sebabnya sudah kita ketahui, penyebab daripada musibah ini sudah kita ketahui melalui firman Allah surat As-Surah ayat 30. Maka marilah kita cari lagi bagaimana kita untuk menyelesaikan daripada musibah ini, yaitu obatnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian untuk kita menjalankan daripada 3T yang insya Allah akan menjadi obat dan solusi dari musibah corona yang sedang menimpa kita pada saat ini. Kita merujuk daripada firman Allah surat As-Surah 30 tadi.
bahwa penyebab daripada musibah ini adalah karena dosa kita. Maka dikarenakan dosa ini, maka solusi yang pertama, yang pertama adalah taubat. Marilah kita taubat kepada Allah untuk mengangkat daripada bencana ini, untuk mengangkat daripada musibah, malapetaka, azab Allah ini kepada kita. Karena sesungguhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia pernah berkata bahwa tidak ada satu musibah pun yang Allah timpakan di muka bumi ini kecuali penyebabnya adalah dosa. Dan Allah tidak akan mengangkat daripada musibah tersebut kecuali dengan taubat. Maka ini sudah dibuka rumusnya oleh Ali bin Abi Thalib. Maka raihlah taubat pada saat ini. Di saat pemerintah kita sedang bingung untuk mencari solusi daripada musibah ini. Di saat ulama-ulama kita tertutup daripada pandangan dan hatinya dan ilmunya untuk mengajak kita bertobat kepada Allah. Sedikit sekali ulama-ulama kita yang berfatwakan atau mengajak, menghimbau daripada umat ini untuk bertobat kepada Allah. Minimal dengan kita sholat taubat berjamaah, atau minimal di zona yang merah menghimbau kepada mereka di rumah untuk sholat taubat. Sedikit sekali ulama kita yang menghimbau untuk kita bertobat kepada Allah. Tetapi yang banyak ulama-ulama kita, pemerintah kita saat ini fokus kepada membentengi diri kita melalui kesehatan kita, membentengi diri kita melalui daripada keselamatan, kebersihan zahir kita. Tetapi pintu taubat, sedikit sekali ulama kita untuk mengajak, mengetuk pintu taubat. Yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengajarkan bahwa musibah ini tidak akan diangkat kecuali dengan taubat. Maka marilah mulai sekarang kita gaungkan sebagai mubaligh, kita gaungkan sebagai ulama untuk kita mengajak kepada umat ini memperbanyak taubat kita kepada Allah. Bagi yang berada di zona merah, yang sudah tidak bisa lagi keluar rumah, yang mereka hanya menghabiskan waktunya di dalam rumah, mari kita bertobat kepada Allah, menyesali daripada segala perbuatan kita, segala dosa-dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah, dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dan laksanakan salat taubat di rumah masing-masing, minimal 1 hari 1 kali. Atau di musibah saat ini, sering-seringlah salat taubat sebelum atau sesudah melaksanakan salat berjamaah atau salat fardu yang kita lakukan 5 kali dalam sehari. Maka dengan kita menyesali diri dan berjanji untuk tidak mengulangi daripada dosa dan kemaksiatan yang kita buat, insya Allah Allah akan mengangkat daripada musibah virus corona dan musibah-musibah yang ada di hadapan kita di negeri kita ini melalui wasilah taubat yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua yaitu takwa. Dengan kita bertaubat tadi, maka kita sempurnakan dengan takwa. Dengan taubat tadi kita menyesali apa yang sudah kita perbuat, dosa yang sudah kita lakukan. Lalu kemudian kita berjanji tidak mengulanginya lagi. Lalu kita sempurnakan daripada amalan taubat kita ini dengan kita menjadi orang yang takwa, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita rubah segala keburukan kita, amal keburukan kita, kemaksiatan kita, dosa kita, kedepannya kita ganti dengan amal kebaikan, amal takwa. Laksanakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Mungkin yang selama ini anak durhaka kepada kedua orang tuanya, istri durhaka kepada suaminya, suami tidak amanah dan tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, solat kita tinggalkan, baca Al-Quran tidak pernah, atau mungkin amalan-amalan kebaikan yang Allah perintahkan tidak pernah kita kerjakan atau kita lalaikan. Maka mulai ke depan kita jadilah kita orang yang bertakwa, laksanakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Maka ini akan menjadi solusi terbaik yang Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menyelesaikan, memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya,
Sesulit apapun Allah yang akan menyelesaikan. Maka ini adalah solusi yang terbaik untuk kita mengangkat daripada permasalahan corona ini. Jadilah orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Min haitsu la yahtasib. Dari pintu yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Setelah kita menjadi orang yang takwa, maka laksanakan daripada amalan yang ketiga, T yang ketiga, tawakal kepada Allah. Taubat sudah, takwa sudah, maka laksanakan daripada tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Maka Allah menjanjikan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Allah akan mencukupkan kebutuhan kita, baik kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dunia, bahkan insya Allah kebutuhan akhirat kita. Maka jalankan 3T ini: taubat, takwa, dan tawakal kepada Allah. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka insya Allah Allah akan mengangkat daripada bencana corona ini dari negeri kita, dari kehidupan kita yang telah merusak tatanan kehidupan kita pada saat ini. Semoga ini menjadi solusi dan menjadi wasilah dan menyadarkan kita bahwa tidak cukup menyelesaikan ini dengan zahir, tetapi hablum minallah wa hablum minannas. Taubat, takwa, dan juga tawakal kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi